Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Qala ta'ala fi ayatihi al-ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kajian sore. Insyaallah kita akan membahas Lailatul Qadar, keutamaan dan amalan-amalan yang seorang muslim hendaknya melakukannya pada malam tersebut. Dan alhamdulillah malam hari ini, sore hari ini kita akan memasuki malam yang ke-22 Ustaz ya. Yang ke-22. Sebetulnya kajiannya kemarin atau paling tidak semalam. Akan tetapi masih ada waktu 9 hari lagi insyaallah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Hadirin, ikhwani wa akhwati fillahi rahimahullah. Malam Lailatul Qadar, Ibnu Abi Hatim wa qala akhbarana Muslim yakni Ibnu Khalid an Ibni Nujaih an Mujahid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil. Dari Mujahid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rajulan, seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil. Labisas silah, dia selalu membawa senjata. Fi sabilillahi alfa syahr. Dia berjuang dengan menggunakan senjatanya selama 1000 bulan. Alfi syahr. Qal fa'ajabal muslimun min dzalik. Orang-orang muslim terkesima, terkejut dengan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Qal fa'anzalallahu azza wa jalla, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah lebih utama dari 1000 bulan yang digunakan oleh laki-laki dari Bani Israel berjihad di jalan Allah dengan menggunakan senjata. Ini riwayat pertama. Hadis ini bisa kita dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir bab Lailatul Qadar atau bab surat Al-Qadr. Selanjutnya riwayat yang nomor 2, sebuah hadis dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Humaid, selanjutnya dari Hikam Ibnu Salam,
kemudian dari Musanna ibnu Sibah, dan terakhir Mujahid. Mujahid berkata, kana fi bani Israil rajulun yaqumul lail hatta yusbih. Zaman dahulu ada seorang hamba Allah dari kalangan Bani Israel yang beribadah semalaman, beribadah semalam sampai pagi. Summa yujahid al-aduwa bin nahar hatta yumsi. Datang pagi dia pun berjihad untuk melawan musuh-musuhnya sampai sore. Fa fa'ala dzalika alfa syahr, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Beribadah 1000 bulan, berjihad 1000 bulan. Fa anzalallahu hadhil ayah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu surat Al-Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Qiyamu tilkal lailah khairun min amali dzalikar rajul. Orang yang salat pada malam hari itu, yang beribadah Bani Israel selama 80 tahun atau 1000 bulan, dan jihadnya selama 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian riwayat yang ketiga, wa qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim berkata, akhbarana Yunus, telah mengkabarkan kepada kami Yunus, akhbarana Ibnu Wahab, telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Wahab, haddatsani Maslamah Ibnu Ali, telah berkata kepadaku Maslamah bin Ali dari Ali Ibnu Urwah, qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan arba'atan min Bani Israel, ada 4 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel, abadullah samanina aman. Abadullah, keempat laki-laki ini beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ain, sekejap pun keempat laki-laki ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah 80 tahun dan sekejap pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara, kemudian Rasul menyebutkan nama-nama mereka, yaitu Ayub yang pertama, yang kedua Zakaria, kemudian Husqail, dan yang keempat adalah Yusa ibnu Nun. Qal fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terpana. Fa'atahu Jibril, selanjutnya datanglah malaikat Jibril dan mengatakan, ya Muhammad, ajabat ummatuka, wahai Muhammad, umatmu terpana, umatmu terheran, umatmu terkejut, min ibadati haula'in nafar thamanina sanah, karena ibadahnya 4 orang laki-laki tadi selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata ain, dan tidak pernah bermaksiat sekejap pun. Faqad anzalallahu khairan min dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan lebih mulia daripada ibadah keempat orang tadi selama 80 tahun. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Faqara'a alaihi, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, hadza afdal mimma ajabat anta wa ummatuk, ini lebih mulia dari yang engkau herankan dan yang diherankan oleh umatmu. Qal fassara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas ma'ahu, Nabi Muhammad menjelaskan ini ketika para sahabat ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi tentang keutamaan memang luar biasa. Oleh karena itu mari di hari-hari yang tersisa, yaitu malam 22, 23 sampai malam terakhir, yaitu malam yang ke-30, kita gunakan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk qiyamul Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan salat menyembah Allah qiyam Ramadan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, insyaallah Allah hapuskan semua dosa-dosa yang telah lewat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya setelah kita bahas keutamaan, maka perlu kita pahami waktu. Kapan waktu Lailatul Qadar ini? Jadi banyak riwayat yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama ada yang mengatakan malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Pendapatnya sangat banyak dan berbeda-beda. Akan tetapi kalau kita simpulkan ada 3 kesimpulan besar. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengindikasikan malam ini terjadi dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu melakukan i'tikaf selama 20 hari. Ini yang pertama. Jadi indikasi yang pertama adalah malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malam sekitar 7 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi malam ke-23 sampai malam ke-30. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah malam-malam ganjil dari 21, 23, 25, 27 dan 29. Artinya di situ kalau dikumpulkan ada 5 hari. Ikhwani fillah rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i berkata, menurut pemahamanku, wallahu alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai yang ditanyakan ketika ditanyakan kepada beliau, apakah kami mencarinya di malam ini, yaitu malam ke-21, beliau menjawab, carilah di malam tersebut sebagaimana dinukil Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taharrau wa fi riwayatin iltamisu lailatal qadr fil witri minal ashr. Carilah malam kemuliaan itu di hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisu ma fil ashri al-awakhir fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yaghlibanna 'ala sab'i al-bawaqi. Carilah di 10 hari terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tidak mampu, maka jangan sampai terluput dari 7 hari sisanya. Jadi kalau nggak bisa 10, 7 hari. Kalau nggak bisa 7 hari, maka 5 hari, yaitu hari-hari ganjil atau malam-malam ganjil. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi karena memang banyak riwayat-riwayat ini, sehingga para ulama pun tidak satu pendapat dalam menentukan kapan sebetulnya Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Muhammad. Kemudian yang nomor 3 adalah bagaimana cara mencari malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qama Lailatul Qadar, siapa yang berdiri, maksudnya melaksanakan salat pada malam kemuliaan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan seluruh dosa-dosa yang telah lewat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan terutama salat tarawih. Kalaulah seandainya kita tidak melaksanakan salat tarawih di masjid, maka kita laksanakan di rumah. Lebih utama lagi berjamaah, kita ajak anak istri kita untuk menjadi makmum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan malam kemuliaan ini adalah dengan cara membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan sabda Rasulullah SAW yang lain, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, tadarus
adalah kebiasaan yang kita dapatkan pada bulan Ramadan, di mana seluruh kaum muslimin di berbagai tempat mereka banyak sekali yang mengalokasikan waktunya untuk membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat, kita baca sejarah ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i ketika datang bulan Ramadan, maka beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Semalam, satu malam satu kali, dan siangnya sekali. Dan ketika Ramadan ini berjalan 30 hari, selama 30 hari, maka 30 tambah 30 sama dengan 60 kali. Bagaimana dengan kita? Hadirin rahimakumullah. Kemudian amalan yang berikutnya, yang nomor 3 adalah memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Dan ketika aku berada di dalamnya, apa yang harus aku ucapkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang-orang yang memohon ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya, amalan yang berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Mengencangkan sarungnya dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendekati istri-istrinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, artinya tidak mendekati istri-istrinya. Hadirin rahimakumullah, wa ahya lailahu. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istri-istrinya dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh fil ashri ma la yajtahid fi ghairiha, sebagaimana tidak bersungguh-sungguhnya di hari-hari yang lain. Hadirin rahimahullah, maksudnya adalah 10 hari terakhir Rasulullah betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang nomor 5 untuk menggapai Lailatul Qadar adalah memperbanyak sedekah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan tiba, maka beliau sangat dermawan, bahkan beliau dilukiskan lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Akan tetapi pada Ramadan kali ini ada permasalahan yang dihadapi oleh seluruh umat Islam tentang iktikaf. Lalu bagaimana untuk mendapatkan Lailatul Qadar sementara kita tidak beriktikaf di masjid? Tidak beriktikaf di masjid. Hadirin rahimakumullah, sebagai ganti iktikaf di masjid adalah kita melaksanakan sholat di rumah, membaca Al-Quran di rumah, berdoa dan berzikir di rumah. Bahkan banyak ulama yang mengatakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini tidak perlu melek semalaman, termasuk Imam Syafi'i. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak perlu begadang semalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak hadisnya, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan qiyam setengah malam dari jam 6 sampai jam 12. Lebih hebat lagi adalah sambungan hadis yang berikutnya, wa man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah,
maka sama seakan-akan dia telah sholat semalam suntuk. Jadi oleh karena itu ber, berdasarkan hadis ini, para ulama pun mengatakan ketika seorang muslim pada malam Lailatul Qadar itu melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia pun akan mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah mulia ini, anugerah besar ini, yaitu mendapatkan malam kemuliaan di mana ibadah kita, salat kita, puasa kita, zikir kita lebih utama dari zikir, ibadah, puasa selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang iman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Yang pertama dari Bapak Abah Zikro. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang kiat-kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah hanya mengkhususkan beribadah malam ganjil di 10 malam terakhir, sedangkan di malam-malam awal dan pertengahan semangat ibadahnya sedang-sedang saja? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Sebagaimana sabda Aisyah tadi, sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya Rasulullah itu yajtahid fil ashri al-awakhir. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir. Berarti ibadah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hadis ini antara malam pertama sampai ke 20, kemudian 21 sampai ke 30 itu ada perbedaan. Di mana ketika masuk hari yang ke-21 sampai ke-30 Rasulullah lebih bersungguh-sungguh dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, ini jadi sebetulnya kesungguhan Rasulullah sendiri sudah kita dapatkan berbeda. 10 hari terakhir itu betul-betul bersungguh-sungguh, walaupun sebetulnya pada 20 hari pertama itu juga bersungguh-sungguh. Akan tetapi i'tikaf Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan pada 10 hari terakhir. Inilah kesungguhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian 10 hari terakhir juga Rasulullah tidak bergaul dengan istri-istrinya. Yang ini tidak tidak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lakukan pada 20 hari pertama. Jadi kalau seandainya memang kita dari awal memang sudah bersungguh-sungguh, itu jauh lebih bagus daripada ketika masuk 21 bersungguh-sungguh, kemudian sebelumnya kita tidak puasa, kita tidak sholat dan lain sebagainya. Akan tetapi memang orang yang bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir itu memang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kiat-kiatnya tadi sudah kita sampaikan. Cara mendapatkan Lailatul Qadar diantaranya adalah dengan memperbanyak sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, bersedekah, kemudian beriktikaf. Adapun pada saat wabah seperti ini, kalau kita nggak bisa iktikaf di masjid, maka kita cukup beribadah di rumah, melaksanakan ibadah dengan keluarga kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Ustaz, yang kedua dari Bapak Denny Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Lailatul Qadar itu bentuknya apa? Apakah cahaya atau apa? Tanda-tandanya apa atau bagaimana? Dan ciri-ciri orangnya yang dapat Lailatul Qadar apa saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung kita bacakan hadisnya tentang ciri-ciri atau tanda-tanda malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Jadi sebetulnya di antara kita itu bisa mengetahui bagaimana kondisi atau situasi malam kemuliaan tersebut. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabihatu Lailatul Qadar
tatlu'u syamsu la syu'a'a laha ka'annaha tashtun hatta tartafi. Pagi hari malam Lailatul Qadar, maksudnya malam Lailatul Qadar paginya itu ada ciri-ciri. Pagi malam Lailatul Qadar ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, matahari terbit tidak menyilaukan. Jadi cahaya matahari tidak menyilaukan mata, itu yang pertama. Kemudian seperti bejana hingga meninggi, seperti bejana hingga meninggi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini ciri yang pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini, ayyukum yadhkuru hina tatlu'ul qamar wa huwa mithlu syikki jafnah. Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syikki jafnah? Maksudnya adalah setengah jafnah, artinya bejana. Dalam hadis ini ada isyarat bahwa malam Lailatul Qadar hanya terjadi di akhir bulan. Karena bulan tidak akan seperti demikian ketika terbit kecuali di akhir-akhir bulan. Makanya seperti bejana setengah. Ini maksudnya adalah kiasan bulan sabit. Jadi itu ketika matahari terbit cahayanya tidak menyilaukan mata. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, tidak seperti malam-malam yang lain. Malam yang indah, kemudian cerah, tidak panas, tidak juga dingin, artinya mu'tadil, sedang. Dan keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Al-Bazzar dengan sanad hasan. Dan tentunya orang-orang yang mendapatkan malam kemuliaan, perangainya lebih bagus, akhlaknya lebih mulia, dan ibadahnya lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang akhlaknya bobrok, ibadahnya kacau, itulah orang-orang yang dipastikan tidak mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dari kelemahan dan kebodohan, kejahilan kami sendiri, kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.